Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya, Romo Tony. Semoga Anda sekalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Tuhan. Kita akan memasuki minggu Prapaskah yang kedua. Oleh karena itu saya ingin mengajak Anda, mari kita dalami sabda Tuhan yang akan menuntun kita semakin menghayati masa Prapaskah ini. Saya akan mengambil permenungan kita pada hari ini dari Injil Markus bab 9 ayat 2-10. Saya akan membacakan untuk Anda sekalian. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelentangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu lagi apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil yang baru kita dengar, dikisahkan bahwa 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan Yesus naik ke atas sebuah gunung yang tinggi. 6 hari kemudian, artinya kalau kita lihat dalam Injil, teks sebelumnya berbicara tentang pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. 6 hari sebelumnya Yesus mengatakan kepada para murid secara terang-terangan bahwa Anak Manusia akan menanggung banyak penderitaan oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. 6 hari sudah Yesus mengatakan ini, baru kemudian Yesus mengajak ketiga murid ini untuk naik ke atas bukit. Dari sana kita bisa tahu bagaimana situasi pergolakan batin yang sedang dialami oleh para murid. Para murid begitu bingung pasti, bagaimana mungkin guru mereka yang penuh kuasa, yang perkataannya penuh kuasa, yang tindakannya sangat hebat, tapi kenapa guru mereka justru mengatakan bahwa ia akan berakhir dengan dibunuh. Dalam situasi seperti ini, Yesus mengajak ketiga murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke atas gunung. Dalam kitab suci, gunung itu mempunyai makna simbolis. Banyak tokoh, kalau Anda baca dalam kitab suci, ada banyak tokoh di mana mereka bertemu dengan Allah atau mengalami kehadiran Allah di atas gunung. Anda mungkin ingat Gunung Moria, tempat Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Atau Anda ingat mungkin Gunung Sinai, tempat Musa menerima 10 perintah Allah dalam rupa 2 loh batu. Atau mungkin juga Anda ingat Gunung Karmel, di mana Nabi Elia melawan para imam-imam Baal dan dia menang. Artinya gunung itu mempunyai makna tempat
untuk bertemu dengan Allah atau tempat untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan hari ini Yesus mengajak ketiga murid naik ke atas gunung. Tradisi mempercayai bahwa gunung yang dinaiki oleh Yesus bersama ketiga murid ini adalah Gunung Tabor. Nah, di Gunung Tabor terjadilah peristiwa Yesus berubah rupa, atau kita kenal dengan peristiwa transfigurasi. Yesus berubah rupa, dan dikatakan di sini pada ayat 3, pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Nah, peristiwa perubahan rupa Yesus ini, peristiwa transfigurasi ini hendak melambangkan bahwa Yesus sedang menyingkapkan sisi keilahiannya kepada para murid. Dan ini kemudian ditegaskan juga oleh suara dari Allah sendiri dalam awan-awan. Allah sendiri mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Allah sendiri memberikan pengakuan soal keilahian Yesus. Dan kemudian juga pada ayat selanjutnya dikatakan, nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Elia dan Musa sedang berbicara dengan Yesus. Tentu Anda bisa bertanya, apa makna kehadiran dua tokoh ini? Musa dan Elia. Di antara banyak tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, tokoh-tokoh besar, kenapa yang dipilih dua orang ini, Musa dan Elia? Ada banyak. Ada Abraham, ada Nuh mungkin, ada Daud, ada Salomo, dan banyak lain. Kenapa yang dipilih adalah Musa dan Elia? Nah, gambaran simbol Musa dan Elia yang sedang bercakap-cakap dengan Yesus itu merupakan lambang dari penggenapan seluruh perjanjian lama. Musa itu melambangkan penggenapan hukum Taurat, karena hukum Taurat yang diterima oleh Musa. Dan juga Elia itu menjadi lambang dari nubuat para nabi, karena Elia salah satu nabi terbesar dalam perjanjian lama. Nah, ketika Yesus sedang berbicara dengan Elia dan juga Musa, artinya Yesus adalah penggenapan dari seluruh perjanjian lama. Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat yang disimbolkan dengan Musa, dan juga penggenapan dari nubuat para nabi yang diwakili oleh Elia. Dikisahkan selanjutnya bahwa ketiga murid mereka sangat bahagia. Mereka merasa bahagia berada di tempat ini meskipun mereka dalam situasi ketakutan juga. Sampai Petrus mengatakan, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Nah, rasa bahagia membuat mereka nyaman berada di tempat itu, dan mereka ingin mengabadikan, mereka ingin tinggal lebih lama di tempat itu. Sampai awan datang, kemudian dari awan itu muncul suara Allah sendiri yang kemudian mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Sampai saat itu kemudian awan itu menghilang, dan mereka menyadari bahwa segala hal menakjubkan itu sudah tidak ada, dan mereka hanya bertemu dengan Yesus seorang diri. Yesus mengajarkan bahwa kemuliaan Golgota itu jauh lebih agung daripada kemuliaan di Gunung Tabor. Yesus tidak membiarkan para murid terlalu lama merasakan kenyamanan di atas gunung. Dia mengajak murid untuk turun gunung untuk melanjutkan misi bersama dengan Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada Tabor, ada Golgota, ada situasi bahagia, ada situasi penderitaan. Dan dua hal ini tidak pernah bisa dilepaskan. Kebahagiaan akan jauh lebih bermakna kalau kita lebih dahulu mengalami penderitaan. Kita bersusah-susah dahulu, kita mengupayakannya dengan keringat, dengan darah, bahkan dengan air mata. Dengan demikian, kebahagiaan kita akan jauh lebih berharga. Masa prapaskah
ini kita diajak untuk meninggalkan situasi Tabor kita dan mau untuk menuju situasi Golgota. Beranikah saudara? Apakah saudara siap? Mari, Yesus mengajak kita semua, mari tinggalkan situasi nyaman kita. Kita mau ada bersama Yesus untuk mengalami situasi Golgota, sebab dari sanalah muncul keselamatan. Pantang, puasa, dan doa-doa kita itu adalah salah satu sarana bagi kita untuk beranjak, untuk menuju pada situasi Golgota, sehingga dengan demikian kita bisa semakin memaknai penderitaan Kristus yang mau berkorban untuk kita manusia. Melalui peristiwa kita turun gunung, kita menuju ke Golgota, kita dilatih untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan kecenderungan kita yang sering membelenggu kita, agar hati kita senantiasa terarah pada Tuhan, terpaut kepada Tuhan. Maka marilah dalam minggu Prapaskah kedua ini kita tegaskan kembali komitmen kita untuk berani beranjak dari Tabor menuju Golgota. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.